Bayangkan, umat Kristen selalu berkata mereka punya Tuhan yang jelas. Tapi kenyataannya, para pendetanya sendiri saling ribut, saling tuding, bahkan berebut siapa Tuhan yang sebenarnya. Ada yang bilang Yesus, ada yang klaim Bapa, ada yang mati-matian mempertahankan Trinitas. Pertanyaannya, kalau pendetanya saja bingung, bagaimana nasib jemaatnya? Saksikan sendiri panasnya perdebatan mereka malam ini. Hanya Allah Tritunggal, Allah satu-satunya, satu-satunya yang Tritunggal, yaitu Tuhan Allah. Tetapi saudara-saudara, ini adalah sama. Tetapi Allah bukan Allah anak. Allah anak bukan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah pribadi tersendiri. Allah anak adalah Allah pribadi kedua. Allah Roh Kudus adalah Allah pribadi ketiga. Dan masing-masing pribadi bukan sama. Yesus Kristus berkata, Aku minta kepada Bapa, maka Dia akan kirim Roh Parakletos masuk ke dalam hatimu, menyertai engkau sampai kesudahan alam, yaitu pribadi yang lain. Tetapi Allah Bapa bukan Allah anak. Allah anak tidak menjadi Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah pribadi pertama, Allah anak ada pribadi kedua, Allah Roh Kudus ada pribadi ketiga. Dan ketiga pribadi yang berlainan ini menjadi satu Allah yang Maha Esa. Dan hanya Allah yang Esa, yang Tritunggal. Itu sebab engkau bilang, bagaimana bisa mengerti? Memang melampaui pengertian kita. Bagaimana bisa masuk akal? Memang akal kita tidak layak mengerti. Tetapi karena ini diwahyukan Tuhan, sehingga kita harus menerima. Kita menerima kebenaran bukan karena kita sanggup mengerti. Kita menerima kebenaran karena kebenaran diwahyukan Tuhan. Sehingga sesulit bagaimanapun mengerti, tetap tidak menghalangi kita beriman kepada Tuhan. Kalau demikian, apakah semua yang melawan akal kita terima? Tidak. Ini bukan melawan akal, tapi ini melampaui akal. Not contradictory with human reasoning power, but that is supra-rational, transcends the function of intellectual power. Ini bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Melampaui akal berarti lebih daripada akal budi, lebih tinggi daripada kemungkinan kesanggupan kita mencerna dan mengerti. Karena Tuhan sudah bicara demikian, maka kita terima. Karena yang dibicarakan Tuhan tak mungkin salah. Yang dibicarakan Tuhan ini adalah kebenaran. Dan kebenaran tidak mengalami perubahan. Kebenaran dari kekal sampai kekal adalah kebenaran. Saudara-saudara, itu sebab Allah Bapa yang mengirim Allah Anak ke dalam dunia. Jikalau Allah Bapa menjadi Allah Anak, tidak ada pengiriman. Jikalau Allah Bapa mengirim anak, lalu anaknya menjadi Allah yang bertubuh di dunia, berarti Allah Bapa menjadi Allah Anak. Kalau Allah Bapa menjadi Allah Anak, masuk ke dalam dunia, maka di surga menjadi kosong. Tidak ada yang menopang, dan segala sesuatu yang dicipta akan menjadi kacau balau. Tapi Alkitab berkata kepada kita, Allah Bapa mengutus Allah Anak ke dunia. Yang diutus dan yang mengutus berbeda. Yang mengutus pribadi pertama, yang diutus pribadi kedua, yang mengutus pribadi sumber, yang diutus adalah pribadi yang menjalankan tugas. Definisi pengajaran sesat. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya mau memberi edukasi ya. Nggak nyangka ya, pengajaran sesat itu hanya ada satu ayat. Ya, pengajaran sesat itu hanya ada satu ayat di Perjanjian Baru, yaitu 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Pengajaran sesat. Ciri pengajaran sesat itu menyangkal penguasa.
Siapakah penguasa yang P-nya huruf besar? Yudas 1 ayat 4. Penguasa itu satu-satunya ya cuman Yesus Kristus. Demikian pula Wahyu 6 ayat 10. Penguasa yang P-nya huruf besar adalah Yesus Kristus yang maha kuasa itu. Jadi ciri ajaran sesat adalah menyangkal Yesus Kristus Tuhan Allah yang maha kuasa. Tritunggal itu sesat tidak? Sesat. Kenapa? Karena dia menyangkal Yesus Kristus yang maha kuasa. Tanya sama Tritunggal, tanya sama segitiga. Yang maha kuasa itu Bapa katanya. Sesat, ajaran sesat. Tritunggal, segitiga. Penyembah Bapa itu ajaran sesat. Ayat Alkitab 2 Petrus 2 ayat 1. Ya, menyangkal satu-satunya penguasa Yesus Kristus ya. Jadi Tritunggal itu ajaran sesat. Tritunggal maupun segitiga. Penyembah Bapa itu ajaran sesat. Ayat Alkitab, bukan kata HTD. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya penguasa, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya tidak tolak dalam pengertian seperti yang dituduhkan kepada saya. Kalau seolah-olah kalau saya menolak istilah Tritunggal, itu seolah-olah saya menolak eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dikatakan di Alkitab. Itu fitnah, Pak. Yang saya tolak, tidak usahlah kita menggunakan istilah yang tidak ada di Alkitab. Ya, istilah Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, itu justru membuat orang dalam polemik berteologi, polemik tafsir yang membuat juga jemaat jadi pusing gitu loh. Padahal kita tidak diselamatkan oleh percaya terhadap istilah. Kita diselamatkan karena percaya oleh esensi Sang Juru Selamat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang berinkarnasi dalam rupa manusia terurap untuk menjadi Juru Selamat tunggal bagi segenap manusia. Dia mengatakan bahwa yang dia tolak hanya istilah Tritunggal. Menurut saya ini omong kosong. Kenapa? Karena dia omong kosong dan dia sedang berbicara dengan lidah bercabang. Jelas-jelas yang dia tolak bukan hanya istilah. Dia memang menolak istilah, tapi juga menolak konsepnya. Ya. Sebenarnya saya sedang coba menyadarkan kekristenan ini supaya kita nggak usah terlena dengan segala macam istilah-istilah teologi yang merupakan titipan turun-temurun. Ini kan ajaran turun-temurun ini, ya. Yang istilahnya spiritnya bukan Kristus bahkan. Kalau saya mau kasih tahu, kalau sampai mengajarkan Allah yang tidak berdasarkan Alkitab, tidak disampaikan oleh Alkitab. Alkitab jelas bilang Allah yang esa, secara hurufiah, secara letterlah berkata seperti itu. Dan esensinya, konten dari Allah yang esa itu betul-betul esa tunggal. Ya, kalau bilang jamak, saya bisa terangkan kejamakan Allah kata kita. Nanti sebentar kita bahas itu, bro. Ya, tapi yang saya maksudkan, mari kita kembali kepada Alkitab secara murni dan konsekuen. Apa-apa saja yang Alkitab ajarkan. Perhatikan kata-kata dia tadi. Ini ajaran turun-temurun. Kalau dia mengatakan ini ajaran turun-temurun, berarti dia sedang mempersoalkan ajaran. Kecuali dia bilang ini istilah turun-temurun. Tapi bahwa dia bilang ini ajaran turun-temurun, artinya memang dia sedang mempersoalkan ajarannya. Juga dia bilang bahwa ya mengajarkan Allah yang tidak berdasarkan Alkitab. Mengajarkan Allah yang tidak berdasarkan Alkitab berarti soal ajaran, bukan soal istilah. Ya. Lalu dia mulai menjelaskan soal esensi Allah yang tunggal. Kalau dia mulai menjelaskan esensi Allah yang tunggal, bukankah itu soal ajaran dan bukan soal istilah? Jadi terlihat bahwa dia baru saja mengatakan yang dia tolak istilah, tapi dalam kalimat selanjutnya itu langsung menyerang ajaran. Jadi sekali lagi dia bukan hanya menolak istilah, tapi dia menolak konsep doktrin Allah Tritunggal yang sudah dipercayai selama ribuan tahun ini. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Omongan yang kosong itu apa? Omongan yang tidak berdasar. Ya, orang omong kosong. Itu yang dibilang hoax. Wah,
bisa-bisa masuk juga kategori hoax itu, doktrin Tritunggal. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab loh. Tapi kita bilang ada di dalam Alkitab. Bisa juga masuk kategori teologi hoax. Iya. Kenapa? Karena yang ada di Alkitab bicara Allah itu Esa. Nah, Allah yang Esa itu jelas, titik. Tapi Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Dan Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, dia ketika mengatakan itu bahwa itu ajaran hoax dan sebagainya, bukankah dia sedang persoalkan ajaran? Jadi sekali lagi, orang ini tidak hanya mempersoalkan istilah, tapi juga mempersoalkan ajaran. Jadi saya cuma bilang, mari kita nggak usah pakai, karena itu kan tidak ada di Alkitab. Lalu mereka bangun perkataan begini, ya memang tidak ada di Alkitab, dan istilah Allah anak dengan anak Allah ya sama saja. Saya cuma bilang, kalau sama saja istilah Allah anak, ya Allah Roh Kudus dengan anak Allah dan Roh Kudus Allah, kenapa nggak pakai yang ada di Alkitab? Kenapa pakai istilah-istilah yang tidak ada di Alkitab? Ya, saya untuk apa Alkitab dibuat kalau Anda menggunakan istilah-istilah di luar Alkitab? Oke. Di Gitu situ loh. dia tidak mau menggunakan istilah yang tidak ada di dalam Alkitab. Dia tidak mau menggunakan istilah di dalam Alkitab. Yang saya tolak, tidak usahlah kita menggunakan istilah yang tidak ada di Alkitab. Ya, istilah Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, itu justru membuat orang dalam polemik berteologi, polemik tafsir yang membuat juga jemaat jadi pusing gitu loh. Padahal kita tidak diselamatkan oleh percaya terhadap istilah. Kita diselamatkan karena percaya oleh esensi Sang Juru Selamat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang berinkarnasi dalam rupa manusia terurap. Dia bilang tidak mau menggunakan istilah dalam Alkitab, tapi dia sendiri gunakan istilah inkarnasi. Sekarang tanya, mana ada istilah inkarnasi? Dia menyerang orang yang mempergunakan istilah yang tidak ada dalam Alkitab. Tapi dia sendiri justru menggunakan istilah yang juga tidak ada di dalam Alkitab. Menurut saya di sini dia menelan kembali ludahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering lihat ada anak bertengkar gitu kan, rebutan mainan itu biasa, Saudara ya. Ada orang rebutan harta itu juga sudah biasa. Tapi tahukah Saudara bahwa ada orang yang rebutan Tuhan, Saudara? Maka dari itu pada pagi hari ini saya beri judul Rebutan Tuhan. Mungkin terlihat atau terdengar aneh gitu ya. Bagaimana bisa Tuhan kok diperebutkan gitu kan? Kok orang bisa rebutan gitu loh. Hamba wes bersama-sama gitu kan. Menyembah Tuhan yang sama begitu. Jadi berdasarkan kitab suci bahwa memang ada banyak Tuhan begitu. Tetapi bagi kita umat Bapa Yahweh, bagi kita Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Satu lagi di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26. 1 Tawarikh 16 ayat 26 dikatakan, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Jadi memang ada banyak ilah, banyak Elohim, Saudara. Tetapi yang bagi kita, iman kita, Elohim yang sebenarnya adalah Tuhan yang kita sembah. Amin. Yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Dialah Yahweh yang menjadi dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Orang lain mentuhankan yang lain, silahkan saja. Begitu. Itu iman mereka, tetapi iman kita adalah ini. Begitu. Dan kalau kita perhatikan, kalau orang bilang semua orang di bumi ini menyembah Tuhan yang sama, lalu acaranya saja yang berbeda, pertanyaannya, kalau Tuhannya sama, satu, kenapa ajarannya berbeda? Betul enggak? Ajarannya macam-macam, gitu loh. Yang satu boleh berdoa di depan patung, yang satu enggak boleh. Yang satu, yang lainnya boleh punya istri lebih dari satu, yang satu nggak boleh. Yang satu
boleh pakai bekerja sama dengan roh-roh, yang satu nggak boleh. Ya kan? Itu kan ajarannya lain-lain. Kalau satu, Tuhan satu. Terus kenapa kok ajarannya beda? Apakah Tuhannya lupa? Apakah Tuhannya, pilih kasih. Oh, kalau di bangsa ini bolehlah. Oh, kalau bangsa ini jangan. Ataukah begitu? Rebutan gitu kan. Akhirnya orang Kristennya sendiri merasa bahwa Allah ini sudah dipakai oleh orang Kristen Arab, sehingga dari dulu sebelum Islam lahir pun sudah ada. Tuhan sudah sangat jelas sekali dalam ayat ini mengatakan bahwa aku ini Yahweh, itulah namaku. Jelas sekali namanya Yahweh, bukan Allah, begitu loh. Kalau Allah itu Tuhannya sesama saudara kita, orang Islam, ya kan? Nah, banyak orang Kristen itu tidak tahu nama Tuhannya, saudara. Bahkan ini kisah nyata yang saya alami sendiri. Ketika dulu saya kuliah, tidak tahu sekarang dia sudah tahu apa belum ya. Waktu saya memberitakan nama Bapak ini kepada teman saya, orang Kristen juga, dia bilang gini, loh, namanya Bapak itu siapa? Ya Bapak. Bapak siapa? Ya Bapak, katanya. Loh, apa ya tadi? Ini loh saudara, bukti bahwa orang Kristen tidak kenal nama Tuhannya sendiri. Sama kayak anak kecil tuh, kalau ditanyain, bapakmu siapa? Bapakmu siapa namanya? Papa. Siapa Papa lah? Ya Papa itu siapa namanya? Papa. Ya lucu lah. Iya kan? Kalah sama anak saya. Ditanyain, dedinya siapa namanya? Sudah bisa jawab. Bukan, dedi siapa namanya? Dedi. Siapa namanya? Ya Dedi. Ya nek memang namanya Dedi, D-E-D-I ya. Lain cerita, tapi dedinya kan bukan itu namanya. Namanya kan Simeon, gitu loh. Sama halnya dengan kita, orang Kristen. Bapak sorgawi namanya siapa? Bukan Bapak, tidak ada namanya Bapak. Ya, Bapak itu sebutan. Nah, sedangkan namanya itu adalah Yahweh. Sudah sangat jelas sekali. Maka dari itu seharusnya orang Kristen tidak perlu rebutan Tuhan. Karena kita sudah punya Tuhannya sendiri. Dan rebutan apa dawai kayak sama saja seperti anak kecil. Ini papaku, enggak, ini papaku. Ini papaku. Betul lah sudah. Kan aneh jadinya. Lucu toh? Luar biasa panas. Para pendeta bukannya memberi jawaban yang tegas, malah saling bantah, saling serang, bahkan semakin menambah keraguan. Apakah Tuhan mereka 3? Atau 1? Atau jangan-jangan mereka sendiri tidak tahu? Sahabat, kalau konsep ketuhanan saja masih jadi rebutan, di mana letak kepastian iman mereka? Silakan Anda yang menilai. Tulis komentar pedas Anda di bawah dan jangan lupa dukung channel. Karena di sini kita bongkar semua kebingungan yang mereka sembunyikan.